Tanpa bicara, kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar. Kami lanjutkan kembali ngobrol bersama dengan dua narasumber kami di sore hari ini. Sebelumnya saya ke Pak Fuad terlebih dahulu. Baik Pak, di segmen sebelumnya nih Pak, Anda sempat menyinggung beberapa inovasi dari Dinas Tata Ruang Kota Makassar, seperti si petarung. Bisa dijelaskan Pak, ini si petarung ini inovasi yang seperti apa sih? Ya, jadi si petarung ini inovasi Dinas Tata Ruang itu 2 tahun yang lalu. Kemudian di tahun ini alhamdulillah dia masuk di dalam daftar, sementara lagi diuji di IGA, tapi masuk daftar di 60 besar, sehingga si petarung ini kita berharap jadi si petarung ini Mbak Sisa namanya Sistem Informasi Penataan Ruang. Nah, informasi yang diinginkan oleh masyarakat ini ada di si petarung. Kebetulan kita sudah punya juga web tentang Distaro yang isinya si petarung itu. Nah, apa sebenarnya isinya daripada si petarung? Di si petarung itu ada 3 kanal yang bisa kita buka di sana. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan tentang tata ruang. Perencanaan tata ruang ini semuanya berkiblat di rencana tata ruang wilayah dan RDTR atau biasa kita sebut rencana rinci tata ruang. Nah, di kanal berikutnya ada namanya pemanfaatan ruang. Ya. Seperti apa itu Pak? Nah, kalau pemanfaatan ruang, bagaimana zona-zona yang sudah diatur di pola ruang dan struktur ruang itu sudah kita bisa baca dan lihat di situ. Itu gunanya ya teman-teman yang investor atau pihak-pihak swasta bisa melihat, oh ternyata di zona permukiman padat ini bisa dibangunkan apa, kemudian zona industri seperti itu, supaya tidak ada kesalahan atau tidak ada ketidaksesuaian, karena di kanal tersebut akan ada beberapa informasi tentang bagaimana kita memanfaatkan ruang dan bangunan. Kemudian di kanal berikutnya adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, ini bagaimana caranya, tentunya yang terlibat langsung di sini adalah teman-teman di bagian pengendalian atau bidang pengendalian, dalam hal ini bidang penertiban tata ruang dan bangunan. Kemudian saya lupa ada kanal yang keempat itu adalah tata bangunan dan lingkungan. Nah, itu di sana memang sudah ada rencana. Seperti kalau kita melihat misalnya ada masyarakat Mbak Sisa mau lihat ketika mengurus IMB-nya atau PBG-nya, trackingnya itu ketahuan bahwa ini sekarang sudah berada di sini, sudah berada di sini, sehingga pada saat kita ketahui bahwa oh ternyata kenapa tidak keluar, di situ ada beberapa hambatan muncul. Oh, ini yang tidak lengkap, ini yang tidak lengkap. Nah, ini sebenarnya menuju aturan-aturan yang baru sekarang oleh Kementerian ATR. Itu kita sudah menggunakan aplikasi si petarung ini akan mendukung aplikasi OSS dan pembentukan KKPR serta PBG serta dan SLF-nya. Nah, ini semua bisa kita lihat di sistem informasi penataan ruang. Baik, jadi datanya betul-betul terintegrasi ya Pak, secara digital dan mudah diakses untuk masyarakat. Ini artinya kalaupun misalnya ada kekurangan, ini sementara kita lakukan pemutakhiran. Tim-tim inovasi kita di bidang pengembangan sekarang lagi bagaimana bisa melakukan pemutakhiran data. Baik, saya kemudian ke Pak Syaifuddin. Pak, beberapa waktu terakhir nih Pemkot Makassar gencar untuk mengatur lorong wisata. Nah, tentu Dinas Penataan Ruang Kota Makassar ini punya peran besar untuk mengatur penataan lorong wisata. Seperti apa sih Pak peran-peran yang diambil? Terima kasih Pak Sisa untuk di Dinas Penataan Ruang. Khususnya kami di bidang penataan bangunan dan lingkungan, ada program penataan bangunan ber-EMB di lorong. Jadi untuk tahap pertama ini kita melakukan pendataan di 1000 lorong yang dilakukan di semua kecamatan. Seperti itu, Mbak Sisa. Jadi 1000 lorong ini betul-betul bentuk penataannya itu seperti apa, Pak? Kita melakukan pendataan bangunan ber-EMB. Mungkin ke depan apa progres yang dari Dinas Penataan Ruang terhadap bangunan yang belum ber-EMB di lorong wisata. Nah, ini yang kemudian ingin saya tanyakan juga Pak, bagaimana cara melacak bangunan-bangunan ini ketika dia tidak punya IMB? Kemarin apa yang kita lakukan,
teman-teman dari Dinas Pelataran Ruang melakukan turun langsung ke setiap lorong melakukan pendataan door to door ke rumah masing-masing seperti Jadi itu. betul-betul pengecekan betul-betul langsung ya Pak di 1000 turun langsung ke lorong lapangan ini. ya. Baik, saya kemudian ingin menanyakan nih Pak soal peraturan reklame liar di Kota Makassar yang membuat kota tampak semrawut. Bagaimana pengaturan dari penataan kota sendiri? Alhamdulillah baru-baru ini terkait masalah IMB reklame. Kalau reklame itu ada di Badan Pendapatan Daerah. Baru-baru ada Perwali nomor 56 itu terkait masalah IMB reklame. Jadi kajian TNC terkait masalah IMB itu ada di Dinas Pelataran Ruang. Baik, saya kemudian ke Pak Dr. Muhammad Fuad Aziz. Pak, terkait dengan metaverse juga, lorong wisata tadi, apa kemudian biasanya koordinasi dari Pak Wali Kota Makassar untuk Dinas Penataan Ruang di Kota Makassar ini, Pak? Koordinasi yang diberikan oleh beliau seperti apa? Iya, jadi Bapak Wali Kota sudah mewarning seluruh SKPD bahwa setiap program-program itu mulainya harus dari lorong. Ya. Nah, kita di Dinas Penataan Ruang, apapun kegiatan dan yang kita akan tampilkan itu tentu mengacu di lorong-lorong. Mulai kita sudah coba menganalisis data yang ada dan kita sudah melahirkan profil lorong. Ya, ada 5.900 sekian lorong yang kita deteksi dan memang di salah satu di 24 program prioritas Bapak Wali Kota, yakni pembentukan 5.000 lorong wisata, itu kita saat ini Pak Kabid sudah sampaikan bahwa memang 1095 lorong itu sudah kita sementara by data dan melaksanakan pelaksanaan 3D-nya. Ya, jadi selain teman-teman dari tata bangunan, kemudian tim bidang pengembangan itu sudah turun ke lorong-lorong mendata lebarnya lorong, infrastruktur, panjangnya, dan bentuk output yang keluar itu adalah pemetaan. Jadi kita punya pemetaan bangunan-bangunan atau infrastruktur yang ada di lorong-lorong, bahkan kajian-kajian terhadap food security-nya juga kita coba kaji, sehingga secara otomatis begitu kita masuk ke lorong, kita juga melakukan edukasi terhadap bagaimana sih sebenarnya urgensi daripada PBG atau IMB. Kalau misalnya kita menemukan ada teman-teman atau masyarakat yang belum melaksanakan IMB, maka kita lakukan edukasi yang pertama melalui kerjasama dengan SKPD lain. Salah satu contoh SKPD Dinas Perpustakaan yang punya Carita, ya, ada Carita. Jadi kita masukkan di situ tentang bagaimana sebenarnya pentingnya punya IMB atau PBG. Nah, jika tidak ada, kami melalui Bapak Kadis Tata Ruang Pak Fahyudin itu sudah ancang-ancang akan memperkuat kembali yang pernah kita launching, yakni amnesti PBG. Jadi ada pengampunan terhadap masyarakat yang belum memiliki IMB. Kemudian ada juga yang mengurus Mbak Siza tapi mandek. Begitu sudah jadi bangunannya, dia sudah tidak mau lagi. Padahal sudah izin ke kelurahan, ke kecamatan. Nah, ini kita semua lagi deteksi. Apa yang dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang? Kita sudah mendeteksi saat ini ya, baru 7 kecamatan yang sementara kita lakukan dideteksi. Mudah-mudahan insya Allah di tahun 2023 kita bisa menyelesaikan semua deteksi bangunan-bangunan yang belum ber-IMB atau belum ber-PBG. Pendeteksian itu tadi kemudian diharapkan juga untuk bisa mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, ya Pak? Iya, saya kira itu. Sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satunya adalah bagaimana mengoptimalisasi retribusi, pungutan retribusi. Kami, Mbak Sisa, kita punya target. Kita punya target di dalam pemungutan retribusi, sehingga beberapa cara strategi untuk bisa
tetap mengoptimalisasi pungutan-pungutan retribusi dengan bagaimana bisa tercapai target kita. Dan kalau kami di Dinas Penataan Ruang 100 miliar kita punya targetnya. ya, 100 tahun miliar. ini atau seperti tahun apa, ini, Pak? tahun ini 100 targetnya. miliar. Sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, memang kendala-kendala memang ini target, tapi bagaimana kita bisa menuju target tersebut. Memang belum tercapai secara keseluruhan, tetapi insya Allah dengan beberapa dorongan atau warning dari pimpinan dan inovasi dari Pak Kadis kami sangat luar biasa. Kita tentunya infrastruktur atau prasarana yang ada di Dinas Penataan Ruang sudah ditingkatkan. Kemudian yang menjadi bocoran-bocoran itu juga kita akan kurangi. Seperti banyaknya oknum-oknum yang mengaku pengawas atau pegawai kami itu mencoreng. Itu banyak ya, banyak Pak, ya. Dia di lapangan nggak usah urus YMB. Apa yang perlu diperhatikan masyarakat supaya nggak ketemu sama yang seperti itu, Pak? Jadi saat ini Pak Kadis sudah melengkapi pakaian seragam kita yang pengawas-pengawas. Kemudian ada yang tadi saya bilang aplikasi Pabasiki itu jadi begitu ada izin itu sudah kelihatan itu before after. Jadi begitu ada izin nanti diikuti dengan aplikasi bahwa ini sudah terlaksana. Kalau misalnya ada PBG-nya, kemudian dia misalnya roll line atau garis sempadan 5 meter, kemudian dia melanggar, itu akan kelihatan di aplikasi kami. Ya. Saya kemudian ke Pak Saifuddin. Pak, terkait dengan masalah penataan bangunan untuk IMB sendiri, di lapangan nih Pak, Anda melihat masyarakat biasanya malas begitu mengurus IMB, apakah memang karena tidak tahu soal peraturan atau seperti apa Pak Anda melihat? Terima kasih. Saya kalau melihat dari mata kami sendiri di bidang penataan bangunan, memang masih perlunya ada edukasi ke bawah, sosialisasi terkait pentingnya IMB. Tapi alhamdulillah hari ini antusias masyarakat dalam pengurusan IMB itu sangat besar, karena ada beberapa alasan dasar masyarakat untuk mengurus IMB. Pertama, kalau terjadi jual beli transaksi itu sekarang bank minta IMB. Jadi walaupun bangunan lama mereka tetap mengurus IMB. Ini jadinya kendala ke depan itu. Masyarakat yang perlu pahami bahwa dalam setiap permohonan kredit melalui pihak bank itu harus paling utama itu adalah IMB yang jadi sebelum membangun memang harus mengurus. Harus ada IMB ya. Iya, itu pentingnya yang perlu untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat ya Pak ya. Baik, kami akan lanjutkan lagi ya Pak. Usai jeda berikut ini, pemirsa dan pendengar, kami akan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mabicara.